Si gadis berkerudung merah. Pada suatu waktu, ada seorang gadis kecil yang sangat dikasihi oleh siapapun yang melihatnya, tetapi yang paling dicintainya adalah neneknya. Tidak ada yang tidak akan dia berikan kepada anak itu. Suatu hari, dia memberinya topi merah kecil yang terbuat dari beludu merah, yang sangat cocok baginya sehingga dia tidak pernah mengenakan yang lain, jadi dia selalu dipanggil, si gadis berkerudung merah. Suatu hari, ibunya berkata kepadanya, "Ayolah, si gadis berkerudung merah, inilah sepotong kue dan sebotol anggur, bawakan mereka ke nenekmu, dia sakit dan lemah, dan itu akan membuatnya merasa baik. Berangkatlah sebelum terlalu panas, dan ketika kamu pergi, berjalanlah dengan baik dan tenang dan jangan menyimpang dari jalan, atau kamu bisa terjatuh dan memecahkan botol, dan nenekmu tidak akan mendapatkan apa-apa, dan ketika kamu masuk ke kamarnya, jangan lupa mengucapkan, 'Selamat pagi,' dan jangan mencuri-curi melihat setiap sudut sebelum melakukannya." "Aku akan sangat berhati-hati," kata si gadis berkerudung merah kepada ibunya, dan mereka bersalaman. Neneknya tinggal di hutan, setengah mil dari desa, dan tepat ketika si gadis berkerudung merah masuk ke dalam hutan, seekor serigala menemuinya. Si gadis berkerudung merah tidak tahu betapa jahatnya makhluk itu dan sama sekali tidak takut padanya. "Hari baik, si gadis berkerudung merah," kata serigala itu. "Terima kasih, serigala. Kemana kamu pergi begitu pagi, si gadis berkerudung merah?" "Ke rumah nenekku." "Apa yang kamu bawa di apronmu?" "Kue dan anggur. Kemarin adalah hari memanggang, jadi nenek yang sakit dan lemah akan mendapatkan sesuatu yang enak, untuk membuatnya kuat." "Nenekmu tinggal di mana, si gadis berkerudung merah?" "Separuh mil lagi ke dalam hutan, rumahnya ada di bawah 3 pohon ek besar, pohon kenari ada di bawahnya, kamu pasti tahu," jawab si gadis berkerudung merah. Serigala itu berpikir dalam hatinya, "Anak yang lemah lembut? Potongan daging yang enak, dia akan lebih enak untuk dimakan daripada nenek yang tua. Aku harus bertindak dengan cerdik, agar bisa menangkap keduanya." Jadi ia berjalan sejenak di samping si gadis berkerudung merah, dan kemudian ia berkata, "Lihat, si gadis berkerudung merah, betapa cantiknya bunga-bunga di sekitar sini, mengapa kamu tidak melihat-lihat? Aku juga percaya bahwa kamu tidak mendengar betapa manisnya nyanyian burung-burung kecil ini. Kamu berjalan dengan serius seolah-olah kamu sedang pergi ke sekolah, sementara segala sesuatu di hutan ini sangat ceria." Si gadis berkerudung merah mengangkat matanya, dan ketika melihat sinar matahari bermain-main di sana-sini melalui pepohonan, dan bunga-bunga cantik yang tumbuh di mana-mana, dia berpikir, "Bagaimana jika aku membawa nenekku bunga segar? Itu juga akan membuatnya senang. Masih begitu pagi sehingga aku akan sampai di sana tepat waktu," dan dia berlari dari jalur ke dalam hutan untuk mencari bunga. Setiap kali dia memetik satu, dia membayangkan bahwa dia melihat satu yang lebih cantik di kejauhan, dan berlari mengejar, dan semakin dalam ia terperangkap dalam hutan. Sementara itu, serigala itu langsung berlari ke rumah nenek dan mengetuk pintu. "Siapa di sana?" "Si gadis berkerudung merah," jawab serigala itu. "Dia membawa kue dan anggur, bukalah pintunya." "Angkat kaitnya," seru nenek, "aku terlalu lemah, dan tidak bisa bangun." Serigala itu mengangkat kaitnya, pintu terbuka, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung pergi ke tempat tidur nenek, dan memakannya. Kemudian ia mengenakan pakaian nenek, memakai topi neneknya, berbaring di tempat tidur dan menarik tirai. Namun, si gadis berkerudung merah telah berlari ke sana kemari memetik bunga, dan ketika dia mengumpulkan begitu banyak sehingga dia tidak bisa membawa lagi, dia teringat akan neneknya dan berangkat menuju kepadanya. Dia kaget melihat pintu rumah terbuka, dan ketika masuk ke dalam ruangan, dia merasakan perasaan aneh sehingga dia berkata dalam hati, "Astaga! Betapa tidak tenangnya perasaanku hari ini, padahal biasanya aku sangat senang bersama nenek." Dia berteriak, "Selamat pagi," tetapi tidak mendapat jawaban, jadi dia pergi ke tempat tidur dan menarik tirai. Di sana terbaring neneknya dengan topi yang ditarik sampai ke wajahnya, dan terlihat sangat aneh. "Oh, nenek," katanya, "telinga kamu besar sekali." "Agar bisa mendengarmu dengan baik, nakku," adalah jawabannya. "Tapi, nenek, matamu besar sekali," katanya. "Agar bisa melihatmu dengan baik, sayangku." "Tapi, nenek, tanganmu besar sekali." "Agar bisa memelukmu dengan baik." "Oh, tapi, nenek, mulutmu besar sekali yang mengerikan." "Agar bisa memakanmu dengan baik."
Dan begitu serigala mengatakan itu, dengan satu loncatan dia keluar dari tempat tidur dan menelan si gadis berkerudung merah. Setelah serigala itu puas makan, ia kembali berbaring di tempat tidur, tertidur dan mulai mendengkur dengan keras. Pemburu sedang melewati rumah itu, dan berpikir dalam hatinya, betapa nenek tua ini mendengkur. Saya harus melihat apakah dia membutuhkan sesuatu. Jadi dia masuk ke dalam ruangan, dan ketika dia sampai di tempat tidur, dia melihat serigala terbaring di dalamnya. "Aku menemukanmu di sini, kau penjahat tua," kata dia. "Sudah lama aku mencari kamu." Lalu tepat ketika dia akan menembakinya, terlintas dalam pikirannya bahwa serigala itu mungkin telah memakan nenek, dan bahwa nenek itu mungkin masih bisa diselamatkan. Jadi dia tidak menembak, tetapi mengambil sepasang gunting, dan mulai memotong perut serigala yang sedang tidur. Setelah dia membuat 2 goresan, dia melihat si gadis berkerudung merah bersinar, dan kemudian dia membuat 2 goresan lagi, dan gadis kecil itu melompat keluar sambil menangis. "Ah, betapa ketakutan saya. Betapa gelap di dalam perut serigala itu," dan setelah itu nenek yang sudah lanjut usia keluar juga, tetapi hampir tidak bisa bernapas. Namun, si gadis berkerudung merah dengan cepat mengambil batu besar yang diisi perut serigala, dan ketika serigala itu terbangun, dia ingin melarikan diri, tetapi batu-batu itu begitu berat sehingga dia langsung pingsan dan mati. Kemudian ketiganya sangat senang. Pemburu itu melepaskan kulit serigala dan pulang dengan membawanya. Nenek itu makan kue dan minum anggur yang dibawa oleh si gadis berkerudung merah, dan pulih. Tetapi si gadis berkerudung bermerah berpikir dalam hatinya, "Selama aku hidup, aku tidak akan meninggalkan jalur itu sendirian, untuk berlari masuk ke dalam hutan, ketika ibuku melarangku melakukannya." Cerita itu juga mengisahkan bahwa suatu ketika si gadis berkerudung merah membawa kue ke nenek yang sudah tua, serigala lain bicara padanya dan mencoba untuk menggodanya dari jalur. Namun, si gadis berkerudung merah berhati-hati, dan terus maju di jalannya, dan memberitahu neneknya bahwa dia telah bertemu serigala, dan bahwa serigala itu mengucapkan, "Selamat pagi," padanya, tetapi dengan tatapan jahat di matanya, sehingga jika mereka tidak berada di jalan umum, dia yakin serigala itu akan memakannya. "Baiklah," kata neneknya, "kami akan menutup pintu, supaya dia tidak masuk." Tidak lama kemudian serigala itu mengetuk dan menjerit, "Bukalah pintu, nenek, aku si gadis berkerudung merah, dan membawa beberapa kue untukmu." Tetapi mereka tidak berbicara atau membuka pintu, sehingga orang tua itu mencuri-curi 2 atau 3 kali keliling rumah, dan akhirnya melompat ke atap, bermaksud menunggu sampai si gadis berkerudung merah pulang pada malam hari, dan kemudian mengikutinya dan memakannya dalam kegelapan. Tetapi nenek melihat apa yang ada dalam pikirannya. Di depan rumah ada tempat pembuangan batu besar, jadi dia berkata kepada anak itu, "Ambil bak." Si gadis berkerudung merah, "Saya membuat beberapa sosis kemarin, jadi bawa air yang saya gunakan untuk merebusnya ke tempat pembuangan batu." Si gadis berkerudung merah membawa air hingga bak besar itu penuh. Kemudian aroma sosis itu mencapai hidung serigala, dan dia mencium dan melihat ke bawah, dan akhirnya ia meregangkan leher sampai-sampai dia tidak bisa lagi menahan keseimbangannya dan mulai tergelincir dari atap langsung ke dalam bak besar itu, dan tenggelam. Tetapi si gadis berkerudung merah pulang dengan gembira, dan tidak ada lagi yang berani menyakiti dia.